butuh cepat dari sini antar ke rumah sakit misalnya, kan jaraknya itu sekitar 1,5 jam. Tapi kalau kita mau ambil yang cepat 45 menit, jangan suruh Romo itu. Ya Karena benar. saya kalau nyetir, Iya, langsung saya lagi. ya. Dia bilang, oh begitu kan? Ya. Ya begitulah. Ya. Karena kalau saya jelaskan panjang lagi Iya. sama dia lah. Tapi Kan- intinya rupa-rupa karunia. Betul. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman, salam Pojok Iman, mantap. Hadir kembali di sini Romo Edi Jalahu, teman saya, rekan saya. Belum alumni kan kita ya. Belum ya. Yang jelas saya masih sering ketemu bersama beliau ya. Romo yang masih studi tapi senang juga diajak bicara, bincang-bincang seputar iman, apalagi untuk Pojok Iman yang kedua kalinya ini. Halo Romo Edi, apa kabar? Kabarku baik sekali. Boleh sapa pemirsa. Pemirsa Pojok Iman, saya senang sekali bisa hadir kembali di sini dan bercakap-cakap tentang pengalaman iman berkaitan dengan rupa-rupa karunia. Rupa-rupa karunia. Kita akan bicara tentang rupa-rupa karunia ya. Sekarang lagi sekolah di mana ya Romo ya sekolahnya ya? Di Universitas Negeri Jakarta. UNJ ya? Iya. Universitas Negeri Jakarta. Ngambil program doktoral ya kalau nggak salah? Ya. Ngambil program Di doktoral. program studi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Bapak Ibu dan terkasih, hari ini kita akan bincang-bincang bersama Romo Edi seputar pelayanan. Ya. Kenapa kaitannya dengan pelayanan ya? Mungkin kita spesifik dengan pelayanan para imam para imam ya. Kalau awam-awam udah banyak ya. Awam sekarang udah banyak loh dalam gerakan-gerakan Emmaus Journey, karismatik, gerakan sosial PSE, apalagi ASAK. Aduh, banyak deh sekarang ini awam-awam yang mulai terlibat. Sekarang kita mau lihat ya, kita intip sedikit gimana sih pelayanan para Romo itu, khususnya kalau disebut rupa-rupa karunia. Kita langsung saja, Romo Edi, apa sih yang ingin kamu maksudkan dengan rupa-rupa karunia ya? Oke, baik, Romo. Dalam pengalaman saya setelah menjalani imamat ini, saya kemudian melihat bahwa dalam tugas pelayanan ini, Tuhan itu memberikan kita kelengkapan-kelengkapan tertentu untuk tugas perutusan kita. Tugas perutusan dalam bentuk karunia-karunia tertentu. Yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Gitu. Tapi seringkali juga kita lihat ada pada teman-teman tertentu. Ya. Karisma-karisma yang ya bagus untuk mendukung pelayanan kita. Betul. Hanya saya itu temukan satu satu kebenaran lah, bahwa masing-masing kita itu dikaruniai karunia-karunia tertentu. Bukan seluruh karunia pada satu pribadi, tapi rupanya pribadi ini karunianya ini, karunianya itu gitu. Sehingga mungkin dengan itu kita bisa saling melengkapi. Ya, misalnya karunia berbicara. Ada orang yang pintar sekali berbicara. Betul, dan kalau dia yang bicara kayaknya itu, gimana gitu ya, dan bisa membuat pihak-pihak yang berseteru misalnya bisa berdamai. Mencari jalan keluar. Waduh. Tapi dia tidak semua hal dia bisa lakukan. Misalnya bagaimana membuat aksi konkret. Itu mungkin ada pada orang lain lagi. Betul. Yang punya kemampuan berorganisasi dan kemudian menggerakkan. Nah, seringkali kalau misalnya karunia tertentu itu tidak sejalan dengan tugas perutusan, itu yang kadang buat imam itu kadang ayo contohnya apa itu? misalnya kan ada karunia-karunia yang berkaitan dengan pelayanan pastoral, dan itu memang menjadi kebutuhan banyak umat. Tapi misalnya saya tidak mampu melakukannya, misalnya menyanyi. Umat suka kalau kita dengan selingin menyanyi, tapi itu suara saya kurang bagus. Itu juga misalnya ya, kalau yang misalnya
Atau juga contoh yang lain, misalnya dia berkarya lalu seperti Yesus kan bisa menyembuhkan orang. Dengan doanya lalu sembuh. Tapi kan setelah dia juga doa tidak sembuh. Tapi kalau temannya yang doa sembuh. Gitu. Kalau saya doa malah sukses. Sukses maksudnya. Sukses. Begitu saya doain langsung pergi. Iya kan ada pengalaman begitu juga. Ada itu karunia begitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Kadang-kadang pernah ya kita nggak sebut nama Romo, tapi kok kalau Romo ini selalu bilang jangan saya ya. Kalau saya itu langsung meninggal maksudnya. Tapi ada yang sembuh. Iya, betul. Itu. Ya misalnya kalau kita beri pelayanan sakramen minyak suci. Ya, minyak suci itu. Kan ada beda. Saya waktu awal pelayanan imam baru udah. Saya biasanya kalau kasih minyak suci saya juga takut karena dari 2-3 pengalaman saya waktu awal memberikan itu seminggu sampai 2 minggu. Sudah itu jalan. Gitu. Jalan kemana nih? Ya maksudnya gila gitu. Ya. Tapi kemudian kalau lewat dari 2 minggu, biasanya itu dia sehat ya. Gitu. Sehingga saya tuh sesudah kasih minyak suci. Pengalaman Romo tuh ya dalam saya. Sesudah minyak suci saya tunggu sampai 2 minggu. Waduh. Nah, kalau misalnya kabar bagaimana? Dia sudah kembali. Puji Tuhan. Tapi kalau tidak juga ya sudah. Hanya umat itu komentarnya gini, kalau misalnya kita doa lalu kemudian setelah itu terutama yang sakit berat. Iya, betul. Seminggu kemudian 1 minggu lebih dia kemudian meninggal. Tapi mereka datang ya. Romo, terima kasih. Loh, kenapa? Papa sudah dibebaskan atau mama sudah dibebaskan, saudara sudah dibebaskan dan begitu. Betul. Gitu. Jadi satu pihak kita sebetulnya agak khawatir tapi umat malah bersyukur ya. Nah, inilah memang karisma berarti ya. Jadi dalam diri para Romo pelayanan itu memiliki karunia. Dan karunia itu kan terjemahannya kan bakat, talenta, kemampuan ya. Bisa skill juga yang dikembangkan. Itu yang maksudnya. Saya punya satu pengalaman yang untuk saya itu menarik, kemudian membuat saya harus menghargai karunia di dalam diri teman-teman atau dalam diri saya, lalu juga tidak memaksakan sesuatu sebagai karunia saya gitu. Karena nanti bisa sesat. Contoh saja misalnya karunia penyembuhan. Saya satu kali pergi mengunjungi satu kelompok pastoral yang perlu pendampingan khusus. Jadi kami buat kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga bersama dengan teman-teman Romo. Tapi saya sudah lebih dulu karena kami membentuk kelompok dan seterusnya. Lalu kemudian ketika satu sesi kami undang juga komisi keluarga. Datang. Ada satu teman Romo yang sudah senior di atas saya, sudah 30-an tahun imamat. Dia juga ikut. Dia memberikan penjelasan tentang ekonomi keluarga dan seterusnya. Saya waktu itu duduk di luar. Mereka ada di dalam rumah yang cukup besar. Banyak orang di dalam, ibu-ibu. Lalu kemudian saya duduk dengan ketua stasiun. Lalu dia bilang begini, Romo, saya ini mau perlu dengan ada sebut satu teman Romo kami. Katanya dia itu bisa menyembuhkan. Kami selalu dengar itu. Saya rindu sekali mau ketemu dia. Saya bilang, memangnya kenapa? Ada yang sakit di sini, Romo. Gitu. Sehingga kalau bisa ketemu dia itu saya mau antar yang sakit ini supaya ketemu dia. Gitu. Lalu saya teringat ini Romo senior di dalam ini. Saya bilang, wah kalau Romo yang itu masih kurang jam terbangnya. Yang di dalam itu. Saya lihat Romo yang di dalam itu kami punya Romo senior itu. Dia luar biasa kalau berkaitan dengan itu. Kalau begitu bisa minta doa? Bisa. Tinggal nanti minta ke dalam gitu. Akan sudah dia bilang, Romo tolong minta supaya doakan ada ibu yang sakit. Baik, saya pergi ke dalam. Romo, ada yang mau minta didoakan karena sakit. Dia, boleh. Bapak sejak sini. Gitu. Saya rasa bagus. Akhirnya sudah setelah kegiatan itu, ibu itu dibawa. Ternyata satu ibunya sudah tua. Lalu dia itu sakitnya itu seperti orang yang kerasukan atau lalu lupa ingatan. Linglung. Iya, macam linglung gitu. Lalu, tetapi orang takut karena dia itu seperti penuh nubuat.
Jadi misalnya dia lihat Romo gitu, lalu dia mulai omong tentang Romo tuh gini-gini, kayak gitu. Dan itu meresahkan karena ada yang dituduh begini, dituduh begitu kan. Akhirnya sudah dibawa lah. Orang yang lain pikir dia ini agak gila gitu. Sudah dibawa, Romo duduk. Dia duduk di sebelah gini, lalu Romonya di sini. Saya duduk sebelah itu. Romo ada itu nyaksikin. Ya. Romo ada nyaksikin. Saya di sampingnya gitu. Lalu dia ajak begini. Saudara-saudara semua, mari kita dukung ini ibu ini supaya kita bisa doakan dia untuk kesembuhannya. Ya. Mari kita berdoa. Saya pikir tidak ada rumusan khusus atau penumpangan tangan. Tidak. Apa kami salam Maria saja? Oh ya? Iya. Doa formal itu? Ya begitu saja dia. Jadi dia sambil dia pegang bahunya ibu itu. Itu mama tuh pegang begini. Sambil dia berdoa. Bapak kami salam Maria, lalu umat ikut. Pada urutan salam Maria tertentu itu dia berhenti. Dia berhenti lalu dia mulai. Ibu, dia bilang. Ibu ini bukan Bunda Maria yang kau lihat. Sudah itu berhenti. Lalu lanjut lagi doa terus. Salam Maria lagi gitu. Terus kemudian dia lanjut lagi. Berhenti lagi. Dia berhenti lagi lalu dia lanjut. Di kebun itu yang kelihatan seperti Bunda Maria dan menyuruh engkau macam-macam itu bukan Bunda Maria, tapi itu kekuatan kegelapan. Begitu. Karena itu jangan ikuti itu. Dia deskripsikan itu. Jadi di tebing itu ada pohon kelapa dan lalu ini ketua stasi kan heran. Dari mana dia tahu ini apa nih? Kondisi ibu tuh. Iya betul. Dan memang begitu. Lalu sesudah doa semua itu lalu berhenti, lalu dia mulai nasihat gitu. Jadi ibu itu bukan penampakan Bunda Maria. Meskipun dia suruh engkau bawa patung Bunda Maria dan taruh di lubang gua di mana gitu. Lalu kamu pergi ke sana. Begitu. Lalu gejala yang macam ini karena kerasukan roh kekuatan yang lain, roh halus ya, yang bawa rupa seperti itu. Jadi jangan diikuti itu. Jadi begitu. Yang benar itu ke gereja, bukan ke hutan kayak gitu. Akhirnya sudah doakan lagi, lalu minta diberkati untuk sembuh. Sudah itu begitu aja. Saya tuh heran waktu itu. Lalu ketua stasi ini kan dia kagum karena dia bilang, bagaimana dia bisa tahu tuh? Lalu dia bilang begini lagi sama saya, Romo, bisa minta lagi untuk doa lagi. Ada lagi yang sakit. Saya, boleh. Gitu. Siapa? Saya punya istri, Romo. Baik sudah panggil dia. Gitu. Akhirnya sudah panggil lah istrinya. Saya beritahu lagi sama Romo, ini ada lagi yang mau doa. Boleh. Pasturnya welcome juga ya? Iya, akhirnya duduk lagi di situ. Ibu yang tadi itu sudah diantar pulang, lalu duduk lagi ibu ketua stasi. Lalu kami mulai doa bersama lagi. Dia sentuh pundak saya. Lalu kami berdoa. Bapak kami juga? Iya, Bapak kami salam Maria tadi. Tidak ada rumusan istimewa. Tidak ada istimewa ya? Lalu dia berhenti lagi, dia bilang, ya, tidak semua harapan orang tua itu bisa dipenuhi oleh anak-anak. Berhenti. Sudah itu doa lagi. Terus sesudah itu dia mulai lagi. Kerinduan anak-anak itu punya cita-cita sendiri yang nanti mereka akan kejar. Kalau kita memaksakan kehendak, justru kita yang akan sakit gitu. Ini ketua stasi hampir jatuh dari kursi karena dia terkejut. Bapak begitu tepat, begitu tuh. Lalu saya kaget, kenapa? Dia bilang, Romo, itu foto di dinding. Kan ini kan di rumahnya dia. Itu foto di dinding. Kenapa? Itu foto saya punya anak, Romo. Sudah tingkat 5 frater. Mengundurkan diri. Mamanya stres. Begitu. Dulu frater juga. Gitu. Sudah didoakan semua. Sudah. Begitu. Nah, setelah orang semua sudah biasa makan dan seterusnya. Saya ke Romo itu tadi. Saya Romo, bagaimana Romo bisa tahu itu tadi? Ya, gimana tuh resepnya? Bagaimana? Lalu dia bilang gini, saya juga tidak tahu. Tetapi saya kalau konsentrasi dan berdoa, saya sentuh begini. Orang yang di depan saya tuh, dia punya masa lalu tuh muncul seperti slide. Wah, saya tidak. Kita belum. Kita bisa. Ini bagaimana gitu? Jadi muncul dengan sendirinya. Iya, muncul dengan slide. Dan dia meram gitu ya. Iya, tetapi muncul slide gitu. Tetapi tidak semua, makanya dia harus konfirmasi. Jadi tidak semua slide yang muncul itu betul. Sehingga dia harus konfirmasi. Dia
berhenti lalu dia omong gitu. Oh, gitu. Nah kan nanti dia konsentrasi lagi, doa lagi, minta bantuan. Oke. Muncul lagi gitu, menceritakan ini. Oh, gitu. hebat itu. Karunia itu. Nah itu karunia itu. Maka saya bilang, waduh, kalau macam itu Romo, saya tidak punya. Ya. Begitu. Lalu dia bilang begini, ya mungkin itu. Dia belajar bisa dari ya. mana ya? Kau nggak tanya gitu? Saya tidak tahu, tapi dia bilang itu muncul tiba-tiba juga. Ketika dia juga tuh ikut pernah ikut karismatik, pernah ikut praktik-praktik doa Katolik itu. Iya. Dan rupanya ya pengalaman, senioritas, lalu latih kepekaan mungkin Ya, juga ya. Kan dia bisa bahasa roh. Bisa juga ya. Bisa bahasa roh. Dan pertamanya kan kita pikir apa ini bahasa roh ini bahasa roh. Makanya kami waktu itu terheran-heran karena kok bisa sama gitu terjemahan dari apa itu. Sehingga ya sudah kalau saya sendiri Mas Bapak itu memang karunia untuk dia gitu. Ya. Nah, yang saya rasa lucu lagi itu sesudah kami makan siang duduk di luar, lalu Bapak tadi itu ketua stasi. Dia tanya begini, Romo bisa kan begitu? Saya bilang, kenapa kau tanya begitu? Stres. Iya. Kan Romo juga begitu. Iya, Bagaimana untuk doa menyembuhkan itu? Saya bilang, tidak. Ya. Itu Romo itu punya karunia. Gitu. Jadi Tuhan sudah bagi semua kami ini. Begitu. Iya. Terus Romo punya karunia apa? Kan panjang kalau saya cerita. Ya, betul. Saya bilang begini. Kalau misalnya engkau saat ini ada orang yang mau melahirkan atau apa, butuh cepat dari sini antar ke rumah sakit misalnya, kan jaraknya itu sekitar 1,5 jam. Tapi kalau kita mau ambil yang cepat 45 menit, jangan suruh Romo itu. Ya benar. Karena saya kalau nyetir langsung sana gitu. Dia bilang, oh begitu kan? Ya begitulah. Karena kalau saya jelaskan panjang lagi sama dia. Tapi intinya rupa-rupa karunia. Betul. Ada banyak rupa-rupa karunia. Dan dalam diri para Romo, pelayan-pelayan Tuhan, beda-beda. Supaya kita nggak disamaratakan juga. Nanti malah kita yang kesurupan lagi sih. Benar. Kita kadang kita juga kalau kalau karunia-karunia yang istimewa, kadang kita cemburu. Betul. Lihat teman punya begini, apa saya tidak? Tuhan, kau ini bagaimana? Padahal lain-lain ya. Padahal lain-lain, dia mesti cari. Tapi kadang itu tumbuh dengan sendirinya loh. Iya. Itu juga kita tidak ini loh. Iya. Saya kadang merasa karuniaku tuh apa sih? Oh, mengajar ya. Aku bisa mengajar. Betul, mungkin di situ dia. Kadang aku mewartakan ya. Ada orang seneng aja. Padahal saya lama loh. Lama itu. Saya lama loh tapi. Kenapa Romo sih seneng aja gitu. Tahu-tahu enggak? Oh ya sudah. Itu kan beda-beda ya memang ya. Romo punya karunia mungkin nanti pemikir, manajerial, termasuk karunia supir angkot. Ada yang mengajar, ada yang memimpin, ada yang berkata-kata, ada yang penghiburan, memberi motivasi. Itu masing-masing. Termasuk pelayanan-pelayanan. Betul. Ya. Bisa serba salah juga ya, apalagi kalau urusan begitu tuh. Iya. Saya kadang-kadang juga dapat ketamuan begitu, saya bingung juga. Aduh, karunia kita opera komedi. Mau menyembuhkan orang kesurupan itu bingung juga ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang secara iman dengan doa kita juga tanggapi. Tapi kalau mau ada yang mau spesifik, kok ke Romo sana ya? Betul. Ke Romo sana ya? Bukan ke saya nih. Betul. Tapi kalau cuma doa aja semua Romo bisa. Semua Romo bisa, betul. Inilah rupa-rupa karunia. Dan rupa-rupa karunia itu sudah diberikan sejak pribadi orang itu atau Romo yang bersangkutan dipanggil ya. Apalagi ketika sudah menyatakan kehabisan imam, itu biasanya muncul banyak. Dia keluar. Ada teman saya yang juga begitu muncul. Dulu kayaknya belajar nggak ada kayak gini. Setelah ini kok dia bisa begitu. Wah hebat juga ya. Banyak orang bisa antri. Wah hebat ini gitu ya. Dia belajar dari mana? Iya. Kok saya tidak? Iya. Bahkan kita bisa bilang kayaknya dulu pintaran saya gitu. Rupa-rupa karunia dan rupa-rupa karunia itu pasti pertama-tama untuk pelayanan ya. Itu sebenarnya. Apapun karisma yang dimiliki oleh para Romo dengan rupa-rupa karunia semoga bisa dipahami oleh umat dan akhirnya juga bisa saling melayani dari kebutuhan masing-masing. Ya. Ada pesan lagi Romo? Lucu banget ya sebetulnya.
Tapi mengesankan juga ya. Iya, iya. Orang ini akhirnya sembuh kan tadi Sembuh, itu ya. ya. Dua-duanya juga. Iya. Beneran ya? Iya, macam ada kelepasan gitu. Iya, iya. Sampai bisa nebak Iya. itu roh jahat itu. Benar juga ya. Yang bermuka seperti Iya, suci iya. itu harus Betul, hati-hati juga. hati-hati. Dan itu kalau dia nasihat tuh butuh discernment, Rom. Oh iya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Iya. Dan tidak sembarang orang juga yang Kita mungkin bahkan bisa kita bisa tapi kan disesatkan dia lagi. tahu ininya. Iya, Tahu apa sih namanya? Pembedaannya. betul. Itu roh jahat itu. Betul. Itu roh halus. Iya, betul. Itu bukan Roh Kudus. Betul. Ya, saya kira discernment ya. Iya, discernment itu. Satu kali baik kita bahas juga itu discernment. Gitu. Baik, ada pesan Romo? Ya, mungkin? untuk ternyata Tuhan itu baik karena Dia memperlengkapi kita semua termasuk para imamnya dengan berupa-rupa karunia. Hanya itu tadi, pakailah karunia-karunia itu betul untuk melayani Tuhan dalam pelayanan kepada sesama. Ya. Dan jangan tergoda untuk menyalahgunakan karunia-karunia yang memang Tuhan berikan secara gratis. Ya. Apa yang kita terima secara cuma-cuma, hendaknya kita berikan juga secara cuma-cuma. Itu saja, Mo. Terima kasih. Terima kasih Romo Edi. Jangan pernah bosan ya. Jangan lupa juga untuk para umat yang baru gitu ya. Like, comment, subscribe. Supaya kita semangat ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, itulah sekilas tanggapan Romo Edi terkait dengan rupa-rupa karunia. Dan beliau bicara dari kesaksian pengalamannya ketika berjumpa dengan peristiwa umat dan ternyata diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Tapi sekali lagi, semua untuk kemuliaan Allah yang lebih besar dan untuk pelayanan kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.